Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ulen Sentanu di Kupas Tuntas Cucak Hijau. Nah, untuk teman-teman, semoga sehat selalu ya, dan rezekinya tentu ditambah dan berkah. Terus cucak hijaunya tentu saja tambah bagus. Nah, hari ini kita akan kupas-kupas tentang salto ya, karena kemarin ada pertanyaan dari teman kita itu tentang penanganan salto. Oke ya, kita saksikan untuk videonya untuk teman-teman. Teman-teman tentu sudah paham lah ya dengan burung salto ini, dan tentu teman-teman ada sebagian dari rekan-rekan kita itu yang mempunyai burung terjadi salto seperti itu. Entah itu saltonya baru tingkatan rendah, maksudnya dia nempel dulu di atas baru turun ke tangkringan bawah, itu tingkatannya masih standar lah gitu ya. Terus ada yang sudah muter dari tangkringan satu muter lagi ke tangkringan yang itu juga, atau ada yang salto tangkringannya ke bawah, itu juga ada seperti itu. Nah, tentu juga sudah banyak ya video-video tutorial tentang mengatasi cucak hijau yang salto ini ya teman-teman. Ada yang memberi solusi menaruh burungnya di sangkar yang lebih besar ya. Nah, ini untuk teman-teman, tentu saja burungnya itu tidak bisa salto lagi ya kan, kalau tingkat saltonya itu baru pemula. Saya bilang baru pemula ya, ibaratnya saltonya itu masih nangkring di jeruji atas, baru dia kembali ke tangkringan bawah atau tangkringan yang di atas. Nah, ini adalah saya bilang salto yang masih pemula. Tapi kalau yang sudah terbiasa salto langsung, ya tentu saja di sangkar ini merubah ke tempat sangkar yang lebih besar, dia akan lebih leluasa untuk saltonya. Yang tadinya tidak sempit areanya berubah jadi lebar, dia akan salto gitu, bahkan akan lebih rajin dan lebih fasih gitu, saya bilang lebih sering. Nah, kadang-kadang yang perlu diingat teman-teman, solusi ini adalah solusi yang tidak bisa diterapkan ke semua cucak hijau yang salto. Jadi harus bisa melihat dulu saltonya itu atau pemula saya bilang salto pemula atau awalan terjadinya salto, atau burung yang sudah terbiasa dan memang salto terus begitu. Karena dari rekan kita itu pemain itu ada yang tembakan lagunya bagus, materi lagunya keluar, volumenya kencang, tetapi dia di atas gantangan bisa salto sampai 30 kali bahkan lebih. Nah, itu si Raja Salto itu udah saya publikasikan di media saya itu 4 tahun kalau nggak salah, 4 tahun kemarin ya. Tentu saja sekali lagi untuk yang sudah terbiasa saltonya itu nangkring di atas, jeruji atas ya kan, terus balik lagi atau salto seperti biasa, apabila ditaruh di kandang atas dia akan
semakin lincah. Nah, kalaupun ditaruh kandang atas, dia akan mungkin 1 minggu 2 minggu dia nggak akan salto karena posisi tangkringannya lebih jeruji atasnya lebih tinggi, ya kan. Dia akan mencoba menyesuaikan lagi, tentu dia hanya lompat-lompat kanan kiri atau nabrak ke jeruji, bahkan cuma nangkring doang di atas seperti kalong. Tentu ini tidak membuahkan, dan solusi yang menurut saya nonsen, ya kan. Nah, itu untuk teman-teman. Nah, untuk terapi-terapi yang seperti ini itu saya bilang adalah terapi dengan efek jera gitu ya. Efek jera itu maksudnya bagaimana dikondisikan burung itu kapok, tidak menempel lagi di jeruji atas atau terjadi salto lagi. Itu menurut saya efek jera ya, tentu banyak sekali ya cara-caranya. Itu tidak akan saya bahas satu persatu ya. Untuk efek jera ini ada yang seperti contohnya ya, ada yang memberi karet atau tali di atas, ya kan. Terus ada juga yang merubah tangkringannya dari lurus, tadinya menyilang kita rubah untuk lurus. Nah, ini kalau dengan merubah tangkringan seperti ini ya, saya masih bisa merekomendasikan ya, karena sedikit bisa mengatasi solusi yang terbaik, kecuali salto yang sudah lincah gitu ya. Nah, dia tetap aja akan kembali salto lagi gitu. Terus ada lagi yang dikerodong, ya kan. Dikerodong, nah itu salah satu juga efek jera dari cucak hijau, agar dia tidak tidak salto lagi. Dan ada lagi yang memberi solusi kenyang, karena dengan kenyang dia akan diam gitu kan sesaat, dan ini pun tidak berhasil lagi. Dan ada juga yang di efek dari lapar gitu kan. Nah, itu banyak sekali lah pembahasan tentang solusi mengatasi cucak hijau salto ya. Itu ya untuk teman-teman. Tapi berulang lagi salto lagi, berulang lagi salto lagi, itu yang terjadi di teman-teman kita. Nah, begini teman-teman, dulu saya pernah bertanya atau konsultasi sama yang saya anggap itu lebih paham di cucak hijau atau burung-burung, yaitu para psikolog eksperimental atau psikologis, salah satu dokter yang mengupas tentang ekspresi perbuatan dari burung-burung yang seperti ini. Terus tentu saja luas sekali ya. Terus ada lagi dari ornitologi atau pakarnya burung, ya kan, pakarnya burung. Dan setelah saya tanya kenapa burung dicucak itu atau burung yang lain, ya kan, itu bisa terjadi salto, dan mereka hanya simple menjawabnya, tidak bertele-tele dan tidak memberikan solusi yang bermacam-macam begitu ya. Dan mereka pun menyadari karena keterbatasannya dari keilmuannya. Nah, kita ini kadang-kadang merasa sudah paling hebat, ya kan, baru bermain 10 tahun atau 20 tahun begitu, tapi kita sudah bisa menyimpulkan seperti. Nah, itu juga
saya anggap ya belum bisa diterapkan ke rekan-rekan cucak hijau yang lain. Nah, karena apa ya, kadang-kadang ego atau kesombongannya, kadang-kadang mereka menciptakan argumen-argumen untuk membantah itu semua gitu kan. Konsultasi tapi kita memberi bantahan-bantahan dari pengalaman-pengalaman tentunya kan. Nah itu kurang bagus juga. Nah saya anggap itu kesombongan dirinya sendiri gitu, dan tidak mau menerima masukan-masukan dari rekan-rekan yang lain. Tentu itu kurang bagus lah gitu. Nah setelah saya konsultasi, ngobrol panjang lebar ya sama mereka oritologis dan psikologis ekspresi mental ya di burung-burung yang ada di Ragunan. Tentu saja saya kenal beberapa dokter hewan. Itu saya bisa jabarkan atau saya bisa sedikit memberi simpulan lah, walaupun ini masih banyak kurang, tapi saya akan mencoba menyimpulkan. Nah ternyata teman-teman, burung yang terjadi salto seperti ini itu diakibatkan adalah tingkat stres. Nah, entah itu dari settingan rekan-rekan atau dari cara kita merawat atau memainkan di cucak hijaunya. Ya, jadi tingkat stres inilah yang akan menimbulkan salto di kandang kotak tentu kan, dan dimanapun. Sebenarnya kalau di alam bebas dia tidak akan salto, dan di kandang yang lebih besar juga tidak akan salto kalau burung ini belum terjadi salto. Tetapi ketika di kondisi sangkar kotak, tentu akan terjadi hal-hal yang seperti ini, dan ini langsung disebabkan dari stres, dari tingkatan stres si burung itu. Nah untuk teman-teman yang kita bisa lihat di video tadi, bahwa sebelum dia terjadi salto, dia akan agak-agak, ibaratnya kalau orang Jawa bilang agak-agak atau sedikit ancang-ancang untuk melompat gitu. Nah inilah ciri atau ketika timbul stres tadi. Nah stres yang timbul di cucak hijaunya itu karena psikologis mental atau tekanan-tekanan yang diberikan dari cucak hijau kita gitu untuk teman-teman. Jadi satu itu adalah tingkatan stres, yang kedua adalah mental di cucak hijau kita. Nah tentu saja kaitannya banyak sekali ya. Stres mungkin dari cara pola rawatan atau cara kita memperlakukan burung kita, terus mental di cucak hijau kita yang belum bisa dikatakan kuat gitu. Nah tetapi kita sudah memperlakukan ekstrim itu ya. Jadi teman-teman, tentang terjadinya salto atau salto itu sendiri. Nah terus solusinya bagaimana untuk rekan-rekan hijau yang sudah mempunyai burung-burung yang salto? Nah ya, solusi yang diberikan dari rekan-rekan itu adalah bagaimana tingkatan stres itu agar dihilangkan dulu. Jadi di set bentuk power itu yang saya tekankan untuk rekan-rekan itu adalah kenyamanan cucak hijau kita atau burung kita di
di rumah, di areanya. Jangan sampai dia itu timbul stres. Nah, yang kedua adalah tekanan-tekanan pada mental cucak hijau itu, atau bisa diartikan bahwa kita bermain cucak hijau atau burung kita itu tidak dengan tekanan-tekanan yang mengakibatkan down mentalnya. Itu sih sebenarnya simple ya teman-teman, tapi walaupun agak sulit untuk diterapkan, tapi paling tidak kita sudah tahu penyebab dan terjadinya salto ini gitu. Nah, banyak treatment untuk menurunkan stresnya, terus banyak treatment untuk menurunkan mentalnya atau menguatkan mentalnya ya. Untuk teman-teman itu banyak sekali treatmentnya. Salah satu yang kita rekomendasikan, coba kembalikan burung itu seperti di alam bebas, yaitu dengan sangkar yang umbaran ya. Biarkan dia hidup di situ sampai stresnya itu menghilang dan mentalnya kembali naik lagi. Nah, karena di sangkar yang lebih bebas atau lebih luas itu cucak hijau akan lebih bisa dibilang bergerak lebih leluasa, dan tentu saja dengan vitamin-vitamin yang kita berikan di cucak hijau melalui buah-buahan dan EF-nya ya, atau jangkrik dan lainnya, itu tanpa telat lagi. Dan tentu saja dari gangguan-gangguan ya gangguan-gangguan dari kucing atau pemangsa yang lain, terus gangguan dari semut juga ya, terus tentu saja dari tangan-tangan yang banyak oprek tangan-tangan jahil. Itu aja sih teman-teman, sedikit wawasan tentang burung salto. Jadi itu saja, mohon maaf kalau masih banyak kurang ya, karena saya juga masih belajar dan belum pakar ya kan. Itu saja, terima kasih teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagaimana video-video selanjutnya, kita akan kupas-kupas apa lagi. Pokoknya ikuti saja kupas tuntas cucak hijau. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.